Oke, terus untuk perbedaan selanjutnya untuk Jepang ini tidak bisa pindah pabrik. Jadi selama kontrak itu tidak bisa pindah pabrik gitu guys ya. Jadi apapun yang teman-teman temukan, apapun pekerjaannya itu, kalau misalkan teman-teman tuh nggak betah atau nggak kuat di situ, ya solusinya itu harus pulang gitu. Jadi nggak bisa untuk pindah pabrik gitu guys. Kalau misalkan magang di Jepang. Sedangkan untuk di Korea Selatan itu selama kontrak berlangsung itu, kalau misalkan teman-teman itu nggak nyocok di pekerjaan tersebut, itu bisa pindah selama 3 kali kesempatan guys. Jadi ya enaknya di Korea Selatan itu kalau misalkan kerjaannya menurut kita berat atau nggak kuat di pabrik tersebut, itu kita bisa pindah pabrik selama 3 kali selama kontrak berlangsung guys. Oke, perbedaan selanjutnya yaitu tentang fasilitas. Fasilitas untuk magang di Jepang itu apartemen, gas, listrik, dan kalau misalkan teman-teman mau makan bento, mau makan siang buat makan siang di pabrik itu bayar guys, jadi potong gaji. Sistemnya itu kayak gitu kalau magang di Jepang. Oke, perbedaan yang selanjutnya yaitu tentang fasilitas. Untuk fasilitas magang di Jepang ini apartemen atau tempat tinggal, gas, listrik, air, dan kalau misalkan teman-teman mau makan makan siang di pabrik itu harus bayar. Sedangkan untuk yang kerja di Korea Selatan ini untuk apartemen, gas, listrik itu gratis, dan makan juga di pabrik itu gratis. Dan kalau misalkan pabrik tersebut tidak menyiapkan makan siang di pabrik tersebut, itu biasanya itu dikasih duit untuk beli beras, beli lauk dan sebagainya itu dari pabrik gitu guys. Jadi enaknya untuk kerja di Korea Selatan itu seperti itu, apartemen, gas, listrik gratis, makan juga gratis. Oke, perbedaan selanjutnya ini banyak sekali mungkin ditanyakan sama teman-teman, itu masalah gaji. Ini sudah pasti itu banyak sekali pertanyaan perbedaan gaji di Korea Selatan sama dengan di Jepang ini. Oke, untuk di Jepang itu gajinya itu setiap daerah, setiap kabupaten itu UMR-nya itu beda-beda, dan untuk tahun 2021 ini UMR-nya itu kisaran 900 yen sampai dengan 1050 yen, itu tergantung kabupatennya gitu guys ya. Jadi ya kita ambil aja pokoknya sekitar 1000 lah, standarnya itu 1000 yen per jam. Dan selama 1 bulan itu kisaran 150 sampai 160 ribu yen per bulan. Dan kalau dirupiahkan itu kisaran 19 juta sampai 21 juta guys ya. Itu untuk magang di Jepang. Tapi itu kotor guys. Itu kotornya belum dipotong apartemen, gas, listrik dan lain sebagainya, asuransi, pokoknya itu masih kotor sekitar segitu guys. Dan itu rata-rata itu potongan itu sekitar ya standarnya potongan dari Kensuse itu sekitar 60 ribu yen gitu guys. Jadi bersihnya yang diterima itu ya sekitar 100 ribu yen, itu yang diterima guys. Kalau misalkan dirupiahin ya jadinya 13 juta lah guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak sekali iklan-iklan di Facebook tentang LPK yang gajinya mungkin 24 juta, 25 juta, itu kotornya aja itu nggak sampai segitu guys. Kotornya itu pokoknya kalau misalkan dirupiahin itu sekitar 19 juta sampai 21 juta itu kotornya. Jadi kalau misalkan udah dipotong apartemen dan lain sebagainya itu nerima itu sekitar kalau dirupiahin 13 juta itu tanpa lembur. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh nggak ada lembur ya udah nerima cuman segitu guys. Tapi ya alhamdulillah lah, disyukuri, ketimbang kita kerja di Indonesia nyari kerja juga susah guys. Sedangkan untuk gaji di Korea Selatan itu untuk per tahun 2021 ini
sekitar 1.822.840 won. Jadi kalau dirupiahkan itu ya sekitar 20 juta sampai 21 juta gitu ya. Tapi itu bersih ya guys ya. Udah nggak dipotong apartemen, gas, listrik itu udah nggak dipotong. Yang dipotong itu cuman apa namanya, pajak-pajak, terus asuransi, terus apa namanya, kayak di Jepang tuh Nenking kayak gitu aja yang dipotong. Jadi potongan itu sekitar mungkin 200 sampai 300 ribu won. Dan itu belum termasuk lembur ya. Oke, yang terakhir ini apa namanya, untuk masalah pesangon atau tunjangan setelah menyelesaikan kontrak selama kerja di Korea Selatan dan kerja di Jepang. Untuk di Jepang ini nanti dapat apa namanya, dapat uang pensiun lah istilahnya, itu dapat uang pensiun setelah menyelesaikan kontrak itu sekitar kalau dirupiahin 40 juta sampai dengan 60 juta. Sedangkan untuk tunjangan ini kalau misalkan dari IM Japan itu sudah pasti dapat tunjangan, mungkin kisarannya kalau dirupiahkan sekitar 65 juta sampai 75 juta rupiah, itu nanti dapat tunjangan dari pemerintah Jepang. Sedangkan yang lewat LPK atau lewat swasta ini tidak dapat tunjangan yang sebesar 65 juta sampai 75 juta itu nggak dapat kalau lewat LPK. Jadi untuk yang dari jalur pemerintah itu dapat apa namanya, uang pensiun sekitar 40 juta dan tunjangan dari pemerintah Jepang itu sekitar 65 sampai 75 juta. Sedangkan untuk yang kerja di Korea Selatan itu uang pensiunnya itu dapat, tunjangannya juga sudah pasti dapat. Dan uniknya kalau misalkan kerja di Korea Selatan itu tunjangan atau uang pensiunnya itu kalau misalkan tiap bulan tuh dipotong misalkan kita dipotong 1 juta tiap bulan untuk uang pensiunnya. Nanti dari pabrik juga bayarin kita 1 juta. Jadi bayaran tabungan kita buat uang pensiun itu double guys. Kita dipotong 1 juta, pabrik juga wajib bayarin kita 1 juta. Jadi total tiap bulan itu tabungan untuk pensiun kita itu jadinya 2 juta. Dan untuk tunjangannya selama kerja di Korea Selatan itu, kalau misalkan teman-teman kerja di pabrik tersebut dan gaji rata-ratanya itu sekitar 20 juta rupiah ya. Jadi nanti tunjangan yang didapat itu selama 1 tahun itu 1 bulan gaji rata-rata gitu guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menyelesaikan kontrak selama 5 tahun di pabrik tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan 20 juta dikali 5, itu dapat tunjangan berarti sekitar 100 juta. Oke guys, itu tadi dia perbedaan antara magang ke Jepang dan kerja di Korea Selatan. Udah kita bahas mulai dari awal, mulai dari tesnya sampai dengan fasilitas-fasilitas apa yang didapat selama kerja di Jepang dan Korea Selatan. Semoga teman-teman itu bisa menentukan pilihan secepat mungkin. Kalau misalkan pengen magang ke Jepang, silakan langsung fokus belajar bahasa Jepang. Kalau misalkan pengen ke Korea Selatan, langsung fokus dan banyak-banyak cari informasi tentang Korea Selatan. Jadi buat teman-teman itu kalau misalkan ada pertanyaan atau apa aja yang belum dimengerti, silakan tanya di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab satu persatu guys. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan segera terkabul. Mite kurete, arigatou gozaimashita. See you next video.